Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang pembagian. Oke, kita amati bagian berikut. Kalau ada soal ya, ini pembagian saya tulis jadi per, kan sama aja kan ya. P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3. Ini kan juga merupakan bentuk aljabar ya, karena ada variabelnya, yaitu variabel P. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Jadinya bagaimana ya kalau dibagi? Nah, ini saya berikan asalnya dulu. P pangkat 5 itu kan sebetulnya P kali P kali P. Seperti ini, sebanyak 5, karena P-nya pangkat 5. Sedangkan P pangkat 3 berarti P-nya ada 3. P kali P kali P. Nah, karena ini pembagian, maka boleh dong kita bagi, kita coret ya. Kita coret gini ya, sama berarti satu-satu kan. Nah, ini kita coret, kita coret. Maka akan tersisa P kali P saja. Nah, P kali P tentu menjadi P kuadrat ya kan, atau P pangkat 2. Nah, sekarang kita amati. Nah, ini 5, ini 3, ternyata menjadi 2. Kira-kira diapakan ya? Nah, betul, ternyata dikurangi. Pangkat ya, kalau itu dibagi maka akan menjadi dikurangi 5 dikurangi 3, jadinya 2 ya. Oke, seperti itu. Contoh lagi. 12M pangkat 6 dibagi 24M kuadrat. Nah, tentu nanti pangkatnya, ini kita bicara pangkat dulu ya. Ini M pangkat 6, ini M pangkat 2. Berarti nanti menjadi M pangkat berapa? Yaitu M pangkat 4. Dari mana 4? Yaitu dari 6 dikurangi 2. Nah, sedangkan yang 12 sama 4 ini jangan dikurangi, ini benar-benar dibagi. 12 dibagi 4 ya, ini bukan dikurangi ya, tetap dibagi ini. Jadinya berapa ini? 3. M-nya jadi pangkat berapa? Pangkat 4 ya. Karena dikurangi 6 kurangi 2. Jadinya seperti ini. Oke? Bisa dipahami ya? Lanjut lagi. Nah, pengurangan tadi itu berlaku jika variabelnya sama. Kalau variabelnya tidak sama ya tidak boleh. Berarti bagaimana? Berarti ya kita harus mencari yang sama. Contohnya di berikutnya ini. Ya. 6 bagi 3 berapa? 2. Ini X pangkat 3 dengan X pangkat 2. Jadi X sama X, Y sama Y. Jangan X sama pangkat 3 dengan Y pangkat 2, nggak bisa. Jadi harus sesama variabel yang sama. Oke, langsung saja 6 bagi 3 yaitu 2 kan. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 kan dikurangi 3 pangkat 3 dikurangi 2 kan 1. Lah Pak, ini kok nggak ada pangkatnya? Ada. Jadi kalau tidak ditulis itu artinya pangkatnya itu adalah 1. Cuman memang kesepakatan kita itu nggak ditulis. Jadi bukan 0 ya. Kemudian yang Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2. Berarti pangkatnya kita kurangi 5 dikurangi 2 yaitu 3. Nah, kayak gitu ya. Mudah ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjut di contoh-contoh yang lebih bervariasi lagi. Oke, sekarang bagaimana? Kalau tadi kan kalau kita lihat ini, saya hapus dulu ya. Kita hapus. Tadi kalau kita lihat itu yang atas kan tidak ada, ini kan hanya satu suku. Ini melihat satu suku. Karena tidak dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Ini satu suku. Nah, di nomor contoh satu ini ada penjumlahan. Berarti ini ada dua suku, yaitu suku 6x kuadrat dengan suku 8x. Bagaimana cara membaginya? Nah, cara membaginya yaitu harus dibagi dua-duanya. 6x kuadrat dibagi 2x, 8x juga dibagi dengan 2x juga. Nah, seperti ini jadinya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang tinggal kita bagi 6 bagi 2 ya. 6 bagi 2 3. X pangkat 2 dibagi X. Angkanya X pangkat 1, ini nggak ditulis satunya. Setelah itu yang di sini 8 bagi 2 kan 4. X bagi X habis ya. Jadi kalau sama kan dicoret-coret aja habis. Atau X pangkat 0 sebetulnya, tapi nggak ada. Jadi kalau X pangkat 0 itu sama dengan 1, makanya nggak ditulis. Oke, coret-coret 8 bagi 2 4. Nah, jadinya kayak gini. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan
artinya sukunya ada 2 ke atas ya, ini kan sukunya ada 2, itu nggak boleh kita hanya bagi salah satu saja. Sama aja kayak gini ya, sama kayak contohnya misalkan saya punya soal 8 ditambah 4 dibagi 2. Ini seperti ini harusnya jawabannya berapa ini? Ini kan 12 dibagi 2 ya kan, 6 kan. Nah ini juga boleh kita pecah kayak gini ya, 8 bagi 2 4 ditambah ini 2 kan, 6. Nah sama kan ya. Jadi kalau pembagian seperti ini berarti intinya 8 bagi 2 4, ini sama ini 2 tambah 2 6. Jadi gitu, ditambah dibagi dua-duanya, bukan salah satu. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah bagaimana Pak kalau sukunya banyak ya? Ini kan sukunya ada 3 ya, 1 2 3, karena dia dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan. Oke, nggak masalah. Jadi kalau dipisahkan seperti, kalau ada sukunya lebih dari 1 seperti itu ya, kita harus pecah ya. Kita harus pecah. Ini saya hapus biar tidak mengganggu pemandangan. Oke, kita pecah jadi kayak gini. Jadi masing-masing kita bagi dengan 3x ya. Nanti ada tipe yang lain ya. Jadi tipe ini yaitu ketika yang di bawah ini sukunya cuma 1, sukunya 1, jadi kita bagi semuanya. Oke, lanjut. Nah ini kan x pangkat 3 ini kalau nggak ada apa-apanya artinya pangkatnya 1 ya. Jadi 3 kurangi 1 berapa nanti? Nah 12 bagi 3 itu 4, x pangkat 3 dibagi x, 3 kurangi 1 ya 2. Oke, ini pangkat 1 juga. 6 bagi 3 2, x kuadrat bagi x ya x. Nah sekarang ini 3x bagi 3x berapa? Nah jangan sampai ada yang bilang ini 0 ya, hati-hati ya. Ini berapa ini? 3 bagi 3 ya 1, bagi ya 1, ya sudah 1 berarti. Karena ini min berarti ya min 1. Ingat ya, seringkali kita jumpai siswa itu kalau misalkan bilangnya sama, 6 bagi 6 berapa? 0. Lah hati-hati ini 1 ya. Seringkali salah atau keliru atau terjebak ya, karena spontan biasanya langsung jawab 0. Oke, ini kita akan lanjutkan di soal yang variasinya lebih seru lagi ya, karena ini tadi kan pembaginya kan hanya 1 suku. Bagaimana kalau baginya ada 2? Baginya ada 2 suku seperti nomor 4 ini ya. Ini kita jumpai di buku-buku kelas 7 ya, di buku dari dinas seperti ini. X kuadrat plus 5x plus 6 dibagi x plus 3. Nah ini kita nggak bisa pakai cara yang dipecah tadi, nggak mungkin. Kita nggak bisa ini x kuadrat dibagi x plus 3 berapa, nggak bisa ini nggak bisa ini Pak dicoret, oh nggak bisa karena ini ada penjumlahan, nggak boleh ya. Nah berarti bagaimana ini? Nah berarti ini kita pakai pembagian bersusun. Nah kalau dulu di SD pernah dengar namanya pembagian bersusun atau porogapit ya, kayak gini. Yang dibagi berarti taruh di dalam yaitu x kuadrat plus 5x plus 6, ini x plus 3. Nah ingat ini tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena ini prosedurnya ini agak sedikit panjang, tapi ini sangat seru ya. Langkah pertama, perhatikan variabelnya. Pangkat tertingginya x kuadrat kan ya, jadi kita fokus di sini x kuadrat dengan x. Diapakan Pak? Dibagi. X kuadrat dibagi x jadinya x pangkat 1 yaitu x. Nah kayak gini. Setelah itu x ini kita kalikan dengan x. X kali x berapa? X kuadrat. Kemudian x dikali 3, karena ini plus berarti ya plus 3x. Nah setelah itu kita kurangi, serwet. Nah jadi prinsipnya ini sama dengan pembagian bersusun di bilangan ya, cuman ini kita terapkan di aljabar. Kemudian kita kurangi, x kuadrat dikurangi x kuadrat 0, 5x dengan 3x dikurangi berarti jadi 2x. Nah setelah itu ini 6 nya turun, 6. Nah ini karena plus ya, plus 6. Setelah itu fokus pada variabel yang di sini kan 2x ya, jadi variabel tertinggi ya,
Yang tadi kan kenapa enggak yang 5x Pak? Nah gini kita lihat yang variabel tertinggi. Nah ini kan 5x ya, ini kan 2x, berarti kita fokus di 2x. 2x kita bagi dengan x berapa? Ya 2 ya kan, karena plus ya ini kita tulis plus 2. Kalau nanti min ya min 2 ya. Jadi saya ulangi, 2x dibagi x, coret x nya tinggal 2, karena ini plus ya sudah tambahi plus ya. Ini itu seringkali lupa ya, seringkali nggak ditulis plusnya. Oke, selanjutnya kita akan mengalikan 2 ini dengan x. 2 kali x 2x, kemudian 2 ini dengan 3. Set 2 kali 3 berapa? 6, karena plus jadi plus 6. Kemudian kita kurangin seret. Nah karena sama, 6 kurangi 6 0, 2x dikurangi 2x ya 0. Nah habis kan ya. Nah karena habis maka hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah x plus 2. Kita tulis di sini x plus 2. Semoga bisa dipahami.